Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita mau ngerakit PC gaming lagi pakai sebuah casing yang unik dari GameMax. Dan ini adalah GameMax Fox COC. Hal yang unik dari casing ini, dia punya sebuah fan yang posisinya ada di belakang seperti ini. Dan konon hanya dengan sebuah fan seperti ini bisa ngaruh sama performa PC yang kita pakaikan ke dalam casingnya. Masa iya sih? Nah, untuk kalian yang penasaran dan pengen tahu jawabannya, yuk kita tonton videonya sama-sama. Nah, casing GameMax Fox ini sebenarnya udah rilis versi standarnya, yaitu GameMax Fox biasa. Dan yang ada di hadapan kita adalah versi GameMax Fox COC-nya. Versi standar sendiri termasuk salah satu casing favorit yang ada di marketplace dan terjual laris manis bak kacang goreng. Karena memang dengan harga yang di bawah 500 ribuan, lebih tepatnya Rp475.000, kita udah dapat casing dengan desain yang cakep, build quality yang udah lumayan solid. Ditambah lagi dalam paket pembeliannya udah include 4 buah fan ARGB. Ya, bukan RGB tapi ARGB. Nah, GameMax Fox COC ini harganya selisih 100 ribuan dengan GameMax Fox biasa. Kalau yang versi biasa seperti tadi saya bilang harganya 475 ribuan, yang versi COC harganya ini di kisaran 570 ribu hingga 580 ribuan. Perbedaan yang signifikan di antara keduanya adalah versi COC ini udah terintegrasi dengan sebuah fan yang posisinya diletakin di bawah tempat motherboard seperti ini. Teknologi COC sendiri sejauh mata memandang sampai detik ini cuma GameMax sepertinya yang nerapin konsep seperti ini. Dan jangan salah, konsep fan di bawah Mobo ini sebenarnya bukan pertama kali ini diluncurkan GameMax. Setahunan yang lalu GameMax udah lebih dulu menjual produk casing dengan konsep fan di bawah Mobo seperti ini. Selain fitur yang utamanya tadi, casing ini punya tampilan yang lumayan cakep. Kemudian di bagian depan ada ABS yang dibuat kontor dengan motif seperti ini. Terus di bagian belakang ada dust filternya juga. Sisi ini bisa dilepas pasang dengan cara ditarik ke depan sebagaimana casing-casing lain pada umumnya. Untuk build quality-nya, casing ini pakai bahan metal dengan ketebalan di 0,4 mm. Kemudian finishingnya udah cukup solid dan presisi juga. Lantas side panelnya tempered glass. Untuk melepasnya masih pakai sistem klasik, yaitu dengan cara ngelepas 4 buah baut di sampingnya. Tempered glassnya sendiri udah lumayan tebal, bukan yang tebal banget dan bukan juga yang tipis banget. Dan seperti inilah penampakan bagian dalam casingnya. Casing ini walaupun terlihat agak tinggi, tapi sebenarnya dia cuma support dengan motherboard M-ATX. Jadi kalau ATX itu ada versi yang satunya lagi, yang versi ATX itu ada sendiri. Jadi kalian pastiin dulu kalau mau rakit PC kalian mau pakai yang ATX atau yang M-ATX. Kemudian untuk opsi GPU atau VGA yang bisa masuk itu maksimal yang panjangnya 33 cm. Lantas untuk HSF atau CPU cooler, casing ini bisa dipasangin HSF maksimal dengan tinggi hingga 15,5 cm. Kemudian untuk opsi IO liquid coolernya, casing ini bisa dipasangin IO cooler maksimal 360 mm di sisi bagian depannya, sedangkan di sisi bagian atas maksimalnya bisa dipasangin yang 240 mm. Kemudian bagian belakang atau samping sebelah kiri ini kalau kita buka dia punya ketebalan di 1,9 cm. Walau ini bukan yang tebal banget tapi cukup lumayan. Masih bisa dilatenin untuk nata-nata manajemen kabelnya. Terus di sini kabelnya udah ada beberapa kabel strap seperti ini. Kemudian di sini juga ada mounting untuk harddisk SATA biasa. Jadi buat kalian yang masih butuh pakai harddisk di PC-nya nggak perlu bingung mau taruh harddisknya di mana. Terus di bagian atas ada dust filter magnetik. Lantas ada I/O port dan di sini ada tombol power, terus ada USB Type-C, ada USB 3.0 dan ada juga USB 2.0-nya. Di sebelahnya lagi ada jack audio, terus ada tombol reset. Dan yang unik di sini ada tempat lubang kuncinya seperti ini. Jadi ini kita dapat kunci dan ini bisa dipasang dan diputer-puter seperti ini. Jadi kalau ini dipasang terus diputer, PC-nya jadi nggak bisa dinyalain. Mungkin buat bapak-bapak yang punya anak dan nggak pengen sembarangan PC-nya dinyalain sama anak-anaknya, ini kunci bakalan kepake banget. Yang paling mantap sama casing ini, dalam paket pembeliannya kita udah dikasih 4 buah fan 12 cm ARGB. Dan dengan harga yang segituan, jarang banget produsen casing lain mau ngasih fan ARGB. Rata-rata di harga seginian casing-casing lain itu cuma nyertain fan RGB aja dan biasanya nggak sampai 4 buah seperti ini. Biasanya cuma 2 atau maksimal 3 pieces fan dalam paket pembeliannya. Oke, sekarang kita ke beberapa komponen utama lain yang akan kita gunakan dalam rakitan PC kita kali ini pakai casing GameMax Fox COC.
Prosesornya kita pakai AMD Ryzen 5 2600 saja. Prosesor ini speknya dia pakai 6 core dan 12 thread, speednya di 3,4 GHz dan maksimum di 3,9 GHz. TDP-nya nggak usah khawatir, ini masih termasuk iring daya yaitu di 65 watt. Kemudian untuk motherboard kita pakai ASRock A320M. Ini barunya sekarang bisa didapat di harga 700 ribuan dengan merek yang beragam kayak Varo, PowerMac dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya untuk VGA, di sini kita pakai VGA RTX 2070 Super dari Inno 3D dan ini kita dapat dalam kondisi bekas. VGA ini punya spek dasar 8GB GDDR6 256 bit. Memori clocknya di 1750 MHz dengan boost di 1785 MHz. Bandwidthnya juga udah gede di 448,0 GB per second. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah konsumsi dayanya karena VGA ini punya TDP di 215 watt. Kemudian selanjutnya untuk RAM, di sini kita pakai RAM 16 GB 1 keping dari Phenom RX. Kemudian storage kita pakai SSD NVMe WDSN 530 1 TB. Lantas coolernya karena stok cooler AM4 kita kehabisan, di sini kita pakai PC cooler S90D bekas. Ya ini memang jadul banget tapi masih bagus dan bisa dipakai. Kemudian PSU-nya kita pakai Deepcool DQ750ST sebenarnya, cuma di rakitan ini sebenarnya pakai PSU 500 atau 550 watt itu udah cukup. Jadi saran saya kalau kalian mau pakai spek yang model-model begini, PSU-nya bisa pakai yang 500 watt aja seperti ini. Baiklah, sekarang kita akan rakit PC-nya terlebih dahulu. Untuk experience ngerakit PC ke dalam casing game Mac-nya sebenarnya nggak ada masalah yang signifikan. Kita bisa ngerakit dengan aman, lancar, dan semuanya bisa kita pasang dengan presisi. Hanya saja untuk ngakalin kabel-kabel di belakang itu memang butuh waktu supaya bisa benar-benar rapi dan nggak seliweran kabel-kabelnya. Nah, inilah dia penampakan rakitan PC-nya. Nah, kalau ada yang pengen tahu estimasi budgetnya kalau ngerakit dengan komponen seperti ini, saya juga akan kasih tahu ke kalian berapa perkiraan budget yang dihabisin. Dan inilah dia estimasi budget yang dihabisin. Oke, sekarang kita langsung ke pengujiannya. Di sini kita langsung komparasikan atau perbandingkan performa PC-nya dalam kondisi fan COC menyala dan dalam kondisi off atau nggak pakai fan di belakang mobonya. Pertama kita benchmark tipis-tipis dulu dengan Cinebench R23. Saat kipas dalam kondisi off, skor yang didapat itu 6750 PTS untuk multicore-nya dan 929 PTS untuk single core-nya. Kemudian saat kondisi fan kita nyalain, skor yang didapat itu beneran naik menjadi 6887 PTS untuk multicore-nya dan 945 PTS untuk single core-nya. Lumayan naiknya. Ini beneran worth it ternyata ya. Kita nggak expect lonjakan performanya bisa seperti ini hanya dengan tambahan fan di belakang motherboard sebagaimana mekanisme yang diterapin di casing ini. Lantas bagaimana dengan performa gamingnya? Nah, kebetulan karena di sini kita pakai motherboard dengan chipset standar dan prosesor sekelas AMD Ryzen 2600, harusnya kalau tadi di Cinebench R23 itu ada perbedaan performa, maka saat main game nanti akan terlihat juga peningkatan performanya, utamanya di game-game yang CPU bound. So, daripada penasaran, mari kita lihat bagaimana perbandingan performa gamingnya saat fan kita off dan saat fan kita nyalain. Dan beginilah hasilnya. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer.
me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this の feeling, 息子とあらば but I お前は我が can't even play 同然だ。 no more. I wanna get closer, so come on, get closer. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Try to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle. Thinking about crossing the line now. I'm kinda question the daily blessing, but how can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know. Nah, dari hasil pengujian gamingnya kita bisa lihat utamanya di game-game yang CPU bound ya. Contohnya di sini Cyberpunk 2077 itu ada peningkatan FPS yang lumayan kelihatan banget. Bisa sekitar 5 hingga 7 FPS perbedaannya. Sedangkan di game-game lain yang GPU bound itu perbedaannya nggak terlalu menonjol atau bahkan yang nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, yang paling kelihatan banget itu perbedaan suhu prosesor saat main game. Saat fan kita off, suhu CPU itu ada di kisaran 51 derajat Celcius. Sedangkan saat fan kita on, suhunya jadi turun di 49 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, teknologi COC dari Game Mac ini memang terbukti ngasih pengaruh buat performa PC kita. Dan ini bakalan kepake banget utamanya buat kita yang sering pakai PC untuk aktivitas produktif, yang memang dalam aktivitasnya lebih membutuhkan kinerja CPU atau prosesor yang lebih dominan. Di sisi lain, harganya yang ada di kisaran 500 ribuan ditambah dengan 4 buah fan ARGB dalam paket pembeliannya memang jadi hal yang sangat menggoda banget. Ditambah lagi, casing ini punya fitur unik dengan key-nya tadi. Bahkan saya sempat bertanya-tanya apa nggak salah Game Mac ngasih harga sama casingnya ini cuma di 500 ribuan. Karena ya kalau kita lihat benefit yang kita dapetin, asli casing Game Mac Fork ini benar-benar murah banget tapi jauh dari kata murahan. So gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini, khususnya tentang casingnya? Udah ada yang pakai juga? Coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar. So sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Makasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.